Jemaat terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita mengawali ibadah keluarga kita dengan bangkit berdiri. Jemaat terkasih, marilah ibadah minggu ini kita khususkan dengan mengaku demikian. Pertolonganku itu dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus melimpah atas saudara sekalian. Begitu pula atas saudara. Silakan duduk. Marilah kita memuliakan Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 440 bait 1 dan 3. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, seperti yang sudah diwartakan dalam warta jemaat, bahwa dalam ibadah minggu ini kita akan menerima sakramen perjamuan reguler. Sakramen perjamuan reguler ini sebagai sarana pemeliharaan iman kita. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan tersebut Tuhan Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya serta memberikannya pada para murid dan berkata, "Inilah tubuhku yang dikorbankan bagi kamu, dan lakukanlah untuk mengingat-ingat akan aku." Demikian juga dengan anggur sesudah makan, ia berkata, "Anggur ini merupakan perjanjian baru yang karena darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Oleh karena itu, agar perjamuan ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita, sudah semestinya kita mawas diri di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah berdamai dengan Tuhan? Demikian juga apakah kita sudah berdamai dengan sesama? Dalam keluarga antar suami istri, orang tua dan anak, dan kita semua. Dalam kelemahan dan keterbatasan kita percaya bahwa Allah menyucikan kita dari segala perilaku kita, memperbaharui kehidupan kita, memampukan kita untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus melalui hidup kita,
sehingga kita dilayakkan untuk menerima perjamuan kudus ini. Oleh karena itu marilah kita datang ke hadirat Tuhan dengan menyesali dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Di hadapan-Mu ya Allah yang Maha Kudus, kami umat-Mu yang Kau ciptakan dengan tak bercacat celah, namun karena kami jatuh dalam dosa, maka kehidupan kami senantiasa cenderung melakukan perbuatan dosa melawan kehendak-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, jika pada kebaktian ini Engkau mengundang kami ke perjamuan-Mu, layakkan kami ya Tuhan untuk boleh menerima sakramen perjamuan sebagai sarana pemeliharaan iman kami. Kami sungguh mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan bahwa kami masih seringkali melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus tetap tinggal dalam hidup kami dan memelihara kehidupan kami, sehingga keselamatan karunia Tuhan sungguh-sungguh akan nyata dalam kesempurnaannya. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami dan mohon ampun atas segala yang tidak berkenan, sehingga kami boleh layak dalam ibadah ini, terlebih untuk menerima sakramen perjamuan nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan terkasih, kita bersama-sama bersyukur dalam Paskah ini kita kembali boleh menghayati akan karya penyelamatan Allah melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Untuk itu marilah kita terima berita anugerah yang dari Tuhan yang terambil dari surat 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai 23. 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai 23 yang demikian. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercela. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikian berita anugerah. Adapun petunjuk hidup baru terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14a dan ayat 36 sampai 41. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14a. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang-orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini." Selanjutnya ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-41. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti
bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang bengkok ini." Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikian jemaat terkasih, petunjuk hidup baru bagi kita. Untuk itu mari kita berdiri, kita nyatakan kesanggupan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 445 bait yang pertama. Mari kita naikkan doa syafaat. Allah Bapa Surgawi, kembali kami jemaat-Mu masing-masing di rumah kami. Pada hari ini kami hendak beribadah kepada-Mu. Kami meyakini bahwa Tuhan telah hadir di tengah-tengah keluarga kami. Oleh karena itu ya Tuhan, terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Perkenankanlah ya Tuhan, melalui rumah kami masing-masing, kami boleh menaikkan doa syafaat. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur jika pada pekan ini Engkau memelihara jemaat-Mu yang semuanya dalam keadaan baik dan semuanya dalam keadaan selamat. Kami meyakini Tuhan bahwa Engkau akan memelihara jemaat-Mu seterusnya, dan kami juga meyakini bahwa Tuhan akan senantiasa menolong jemaat-Mu dengan segala persoalan yang saat ini tengah dihadapi. Untuk itu ya Tuhan, kami serahkan sepenuhnya jemaat-Mu, karena Engkaulah ya Tuhan gembala kami yang sejati. Pada saat ini kami juga memohon perkenan Tuhan untuk memelihara iman kami melalui peribadatan ini dan juga dalam sakramen perjamuan. Ya Tuhan, kami bersyukur karena pengorbanan-Mu di kayu salib, melalui kematian dan kebangkitan-Mu, kami umat-Mu telah Kau tebus. Kini kami menjadi umat-Mu yang Engkau kuduskan, menjadi ciptaan yang baru, agar kami hidup di dalamnya. Oleh karena itu ya Tuhan, perbaruilah kehidupan kami dari hari ke hari. Bapa dalam surga, kami teringat akan sanak keluarga kami dimanapun mereka berada.
Kami meyakini bahwa Engkau pun memelihara mereka sebagaimana Tuhan memelihara kehidupan kami di tempat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu yang saat ini juga boleh merasakan kebersamaan dengan gereja-gereja Tuhan dimanapun. Kami bersama jemaat-Mu, kami boleh melaksanakan ibadah kendati di rumah-rumah. Kami meyakini Tuhan bahwa Engkau akan senantiasa hadir. Tuhan akan memberkati jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu boleh senantiasa bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk kehidupan gereja Tuhan, sekalipun dalam situasi kondisi seperti ini. Kami meyakini Tuhan juga akan memelihara gereja-Mu, sehingga gereja Tuhan akan tetap siap untuk mewartakan Injil dan memelihara iman. Bapa di surga, untuk itu berkatilah majelis gereja, berkati juga bebadan pembantu majelis untuk boleh melaksanakan tugas-tugas yang Tuhan percayakan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin bangsa kami. Tolonglah ya Tuhan agar kepemimpinan pemerintahan negara kami tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan hikmat agar kepemimpinan bangsa kami tetap dihormati, tetap didukung oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga sekalipun dalam kondisi saat ini yang kami rasakan penuh dengan keprihatinan karena virus corona yang masih belum teratasi sepenuhnya. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau campur tangan dan Tuhan akan menolong bangsa kami, para pemimpin baik di pusat maupun di daerah. Tuhan memberkati segala upaya yang dilakukan. Tuhan juga memberkati dukungan dari segenap masyarakat dan seluruh elemen agar kami boleh bersama-sama bekerja sama untuk mengatasi ini, karena ini adalah tantangan kami bersama, persoalan kami bersama. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk kelangsungan kehidupan berbangsa bernegara, agar sungguh-sungguh negara kami tetap tegak berdiri dan pada saatnya nanti akan kembali normal seperti sedia kala, pembangunan dapat berjalan dan perekonomian pun tidak akan mengalami keterpurukan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan pewartaan firman. Kita akan renungkan, dan biarlah firman Tuhan yang akan kita dengarkan, kita renungkan pada hari ini akan meneguhkan iman kita sehingga kita tetap kuat di dalam iman serta pengharapan. Firman Tuhan pada kebaktian keluarga hari ini terambil dari Injil Lukas. Dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat 35. Yang demikian. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada
sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia yang mendengarkan firman serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, Haleluya. Jemaat terkasih dalam Tuhan, sungguh kita bersyukur kita bisa kembali bersama-sama dalam ibadah keluarga. Saya yakin kita semua diberi kekuatan dan perlindungan serta pemeliharaan dari Tuhan sendiri.
Dan biarlah kita juga tetap meyakini akan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di hari-hari kita yang akan datang ini. Marilah pada kesempatan ini kita merenungkan kembali firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, yang terambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Firman ini akan kita renungkan bersama-sama dengan tema dibangkitkan untuk berkarya. Jemaat terkasih di dalam Tuhan, percaya kebangkitan Kristus itu berarti mengandalkan Tuhan dalam segala karya. Percaya kebangkitan Kristus berarti mengandalkan Tuhan dalam segala karya. Kristus yang datang ke dunia karena kasih-Nya agar dunia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sungguh pun demikian, dunia menolak Dia. Bahkan dunia menyalibkannya. Tetapi itu tanpa kita sadari, ternyata itulah jalan yang memang Tuhan pilih, yang Tuhan tempuh sebagai jalan pendamaian. Yesus datang merelakan diri mati untuk dunia dan hidup menjadi bermakna. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus ketika kedua muridnya sedang dalam perjalanan dan mereka sedang asik mempercakapkan tentang kebangkitan Yesus itu. Dan tiba-tiba Yesus menghampiri mereka tanpa sepengetahuan mereka dan larut di dalam percakapan di situ. Jemaat Tuhan yang terkasih, sehingga dalam perjalanan itu mereka tidak hanya berdua, tetapi bersama Tuhan. Yang nanti baru mereka akan tahu bahwa ternyata dalam perjalanan mereka itu dalam penyertaan Tuhan. Dua orang dari murid Yesus, di antaranya disebut namanya Kleopas. Dan disitulah kita membaca tadi bahwa ketika mereka sedang bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi, Yesus mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak mengenal bahwa yang hadir itu adalah Yesus. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Seolah-olah Yesus tidak tahu apa yang mereka percakapkan. Tapi itu adalah sebuah pertanyaan kepada mereka. Dan Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari kebangkitan ini?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Apakah itu?" Jadi seolah-olah Yesus itu tidak mau terang-terangan apa yang terjadi. Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Dan seterusnya, tadi kalau kita baca sampai ayat yang ke-24. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Yesus menjelaskan tentang apa yang tertulis dalam kitab suci mengenai dirinya. Jemaat Tuhan yang terkasih,
para murid yang pada waktu itu bersama-sama dengan Yesus kemanapun, dimanapun. Sungguh pun demikian, ternyata mereka juga belum mampu menyelami sedemikian rupa akan karya Tuhan. Baru setelah semuanya terjadi, baru setelah Yesus bangkit, Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Tuhan mengingatkan kembali kepada apa yang pernah Tuhan katakan sebelumnya. Mengingatkan kepada kitab suci, dan mereka kemudian sadar. Mereka lalu mengerti. Mereka lalu percaya. Tuhan menghendaki agar para murid mereka bangkit. Mereka tidak tinggal dalam kondisi yang tak berdaya, yang ketakutan, yang tak mampu apa-apa. Tetapi Tuhan hadir. Tuhan hendak membangkitkan iman yang kala itu mengalami krisis. Dengan iman yang ditumbuhkan, yang diteguhkan oleh Tuhan, maka melalui imanlah Tuhan akan menyertai bagaimana para murid nanti di dalam kesaksian, di dalam pewartaan Injilnya. Jemaat Tuhan yang terkasih, di tengah-tengah keluarga kita pada saat ini pun, barangkali kita juga seperti para murid waktu itu yang juga ketakutan, penuh dengan kecemasan, kebimbangan. Tetapi Tuhan tidak ingin kita terus berada dalam kondisi itu. Melalui ibadah keluarga ini Tuhan menyapa kita. Melalui firman-Nya Tuhan ingin menyegarkan kita. Mengingatkan kembali kepada pengajarannya. Dan Tuhan juga akan menuntun. Tuhan tidak akan melepaskan kita sendiri. Tuhan akan membimbing kita. Tuhan akan menolong mengarahkan kita kemana kita. Saat ini kita dalam situasi kondisi yang masih harus bertahan untuk sementara di rumah. Tetap berdoa, kita memanjatkan doa-doa syafaat kita bagi semua agar situasi kondisi yang saat ini kita alami ini akan segera berakhir. Untuk itu jemaat Tuhan yang terkasih, kalau pada saat ini dalam kebaktian keluarga, selain kita disegarkan kembali melalui firman-Nya, kita juga akan dikuatkan melalui sakramen perjamuan. Maka marilah kita membuka diri untuk Tuhan berkarya, Tuhan memelihara iman kita, sehingga kita meyakini akan kuasa kebangkitan dan juga kuasa di dalam karya bagi penyelamatan dunia ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya mengajak kepada setiap kita untuk terus mengarahkan diri kepada Dia yang bangkit, dan kita senantiasa memohon penyertaan-Nya di dalam kuasa Roh-Nya yang kudus, agar menuntun kita, membimbing kita kemana Tuhan kehendaki untuk kita boleh ikut ambil bagian di dalam karyanya. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kembali menghayati akan
pengorbanannya, menghormati akan kasih-Nya, dan kiranya kita pun ditumbuhkan untuk juga boleh mengambil bagian, untuk kita juga boleh bangkit dan mempersembahkan hidup kita untuk melayani Tuhan, untuk mempersembahkan hidup kita bagi kemuliaan nama-Nya. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat ini kita bersama-sama akan menerima perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu diberikan kepada saudara dan saudari yang telah dibaptis. Kepada anak-anak yang sudah menerima baptis, diperkenankan turut serta mengikuti perjamuan ini. Kita belajar dari Tuhan Yesus yang berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, jangan halang-halangi untuk datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang memiliki kerajaan surga." Marilah bersama-sama kita mengajak anak-anak datang kepada Tuhan, menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang tidak sempurna, kita percaya bahwa Tuhan Yesus menyucikan kita dan menyempurnakan pengertian kita dalam kita memahami rahasia perjamuan kudus. Melalui perjamuan ini kita mengingat akan sengsara dan penderitaan serta wafat Tuhan Yesus yang menyelamatkan, yang diberikan kepada seluruh umat. Ketika kita mengikuti perjamuan, Roh Kudus selalu menolong kita sehingga kita dipersekutukan dengan Tuhan Yesus menjadi satu tubuh, satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Melalui dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, semua kehormatan dan kemuliaan bagi Tuhan Allah Bapa kita dan dalam persekutuan Roh Kudus saat ini dan untuk selama-lamanya. Jemaat terkasih, di meja ini telah tersedia roti dan anggur. Marilah kita mengingat Tuhan yang ada di surga, dan kita meyakini bahwa kita senantiasa dipelihara oleh-Nya. Roti yang kita pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus yang dikorbankan untuk hidup dunia. Terimalah roti ini dan makanlah.
Minuman ini adalah cawan Tuhan, mengingatkan kita akan pengorbanannya di Golgota. Darah Tuhan ditumpahkan untuk menyucikan dan menghapus dosa dunia. Untuk itu, terimalah dan minumlah. Jemaat Tuhan terkasih, karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah sekarang memuji nama Tuhan dan mengucapkan syukur kepadanya, serta masing-masing berkata dalam hati demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi semua orang yang diperas. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa-dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita menyampaikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, baik persembahan mingguan, bulanan, maupun persembahan khusus, perjamuan kudus, dan lainnya. Yang kita dasari dengan firman Tuhan yang tersurat dalam Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak terguncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Marilah kita kumpulkan persembahan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 428 bait yang pertama. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Mari kita berdoa untuk persembahan. Segala puji kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, karena begitu nyata perbuatan-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau begitu mengasihi kami dan
senantiasa memberkati hidup kami, baik berupa kesehatan, kekuatan, kecukupan, damai sejahtera, dan berkat-berkat yang lainnya. Tak dapat kami hitung. Untuk itu, sebagai rasa syukur kami, saat ini kami memberikan persembahan, baik persembahan mingguan, bulanan, maupun persembahan lainnya. Sucikan dan kuduskan persembahan kami, agar dapat menjadi sarana bagi kemuliaan nama Tuhan dan menopang pelayanan jemaat di GKJ Tanjung Tirto. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berkati dengan hikmat dan kelimpahan, sehingga persembahan yang terkumpul dapat dikelola dengan bijaksana. Tuhan, doa yang jauh sempurna ini kami serahkan demi Putra-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami, Tuhan Yesus, yang mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat terkasih, sampailah di akhir ibadah keluarga kita. Untuk itu, marilah kita sambut berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan beri saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.